Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hijrianti dan juga rekan saya Helmalia Zahra dari kelompok 4. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Pengertian diksi menurut KBBI merupakan pemilihan kata yang mempunyai makna tepat serta selaras dalam penggunaannya, mempunyai kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa dan halayak pembaca ataupun pendengar pilihan kata. Adapun pengertian diksi menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Harimurti. Pengertian diksi menurut Harimurti adalah adanya pilihan kata atau kejelasan lafal untuk mendapatkan efek tertentu pada saat seseorang berbicara di depan umum atau ketika ia sedang mengarang sesuatu. Yang kedua, menurut Andre. Pengertian diksi menurut Andre adalah sebuah penggunaan kata yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan perasaan yang kemudian dinyatakan dalam sebuah pola atau kalimat. Yang ketiga, menurut Goris Keraf, diksi atau pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata istilah. Ini bukan saja dipergunakan untuk menyatukan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Kemudian syarat-syarat diksi. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Selanjutnya, kata konotatif dan kata denotatif. Yang pertama, kata konotatif. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Adapun makna dari konotasi itu tersendiri merupakan kalimat yang memiliki nilai atau arti eksplisit karena di dalamnya tidak mengandung arti yang sama dengan tulisan. Kalimat konotasi biasanya berupa kiasan-kiasan. Ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna konotasi ada 3. Yang pertama, makna tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Contoh kalimat konotasi antara lain, yang pertama, orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kata makan dalam kalimat ini bukan berarti makan asam dan garam sebenarnya, melainkan telah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk. Contoh yang kedua, ungkapan besar kepala dalam kalimat tersebut bukan kepalanya yang berukuran besar, melainkan ungkapan yang menunjukkan sifat sombong. Yang ketiga, Mayang mempunyai paras cantik sehingga menjadi bunga desa. Ungkapan bunga desa dalam kalimat tersebut bukan berarti bunga yang ada di desa, tetapi menunjukkan gadis cantik yang banyak dikagumi atau dipuja orang. Yang kedua, kata denotatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna denotasi ada 3. Yang pertama, makna kata sesuai apa adanya. Yang kedua, makna kata sesuai hasil observasi. Yang ketiga, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Contoh kalimat denotasi. Yang pertama, Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng.
Arti kata makan dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Yang kedua, anak-anak sedang belajar untuk persiapan ujian. Arti kata anak dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Yang ketiga, bunga mawar di kebun sudah mekar. Arti kata mawar dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mawar adalah tanaman perdu suku Rosaceae, meliputi ratusan jenis, tumbuh tegak atau memanjat, batangnya berduri, bunganya beraneka warna seperti merah, putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan luas atau makna kata umum yang bersifat luas, yang kata-kata ini masih dapat dikembangkan menjadi lebih spesifik atau selanjutnya dan disederhanakan. Kata umum juga disebut dengan hipernim, sedangkan kata khusus ialah kata yang memiliki ruang lingkup terbatas, atau arti kata khusus itu sempit di mana kata-kata ini tidak dapat lagi dikembangkan. Kata khusus disebut juga dengan hiponim. Contoh kata umum dan kata khusus beserta kalimatnya dan pengertiannya. Contohnya, kata ikan memiliki acuan yang lebih luas dibandingkan dengan kata nila atau lele. Penjelasannya, ikan tidak hanya nila dan lele saja, namun banyak sekali macam ikan yang bisa diketahui seperti dengan mujair, tuna, sepat, dan masih banyak lagi. Namun sebaliknya untuk lele pun masih tergolong ke dalam jenis ikan. Begitu juga dengan tuna dan mujair, yang mana masih tergolong dalam jenis ikan. Dalam hal ini, acuan kata luas adalah seperti dengan ikan, sedangkan acuan untuk kata khusus seperti dengan nila dan lele. Selanjutnya, contoh kata umum dan kata khusus beserta kalimatnya. Yang pertama, anak-anak pergi ke sungai membawa alat pancing. Kata membawa merupakan makna umum. Yang kedua, kakak itu menjinjing bajunya dan peralatan sekolahnya karena jalanan yang dilalui tergenang banjir. Kata menjinjing merupakan makna khusus. Yang ketiga, untuk melihat pertunjukan sirkus di kota, kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Makna sirkus merupakan makna umum. Yang keempat, pertunjukan itu sangat diminati banyak orang, sehingga untuk menontonnya kita harus berangkat lebih awal. Kata menonton merupakan makna khusus. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang materi kami. Kata konkret dan kata abstrak. Pengertian kata konkret. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konkret berarti benar ada atau berwujud nyata. Sementara kata konkret adalah kata yang memiliki makna acuan, objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contoh kata konkret adalah pesawat, sepeda motor, gitar, dan barang-barang yang berwujud nyata lain. Contoh kata konkret dalam kalimat. Lapangan sepak bola milik Kampung Pelangi sangat besar dan luas. Kata lapangan adalah kata konkret. Pengertian kata abstrak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, abstrak berarti tidak berwujud atau tidak nyata. Sementara kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan terhadap pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya kata abstrak harus memiliki pemahaman atau pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak berbentuk. Contoh kata abstrak adalah yaitu cinta, semangat, dan lain-lain. Contoh kalimat
pada kata abstrak adalah Andi memberikan cintanya yang tulus kepada tanah airnya, yaitu Indonesia. Kata cinta merupakan kata abstrak yang tidak berwujud tetapi bisa dirasa. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia ada dua proses. Yang pertama adalah proses morfologis. Proses morfologis adalah peristiwa pembentukan kata kompleks. Nah, di morfologis ini ada 3 macam proses. Yang pertama yaitu afiksasi. Yang kedua ada reduplikasi dan yang ketiga ada komposisi. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara penambahan afiks pada bentuk dasar. Afiks ada 4. Yang pertama adalah prefiks, yang kedua adalah infiks, yang ketiga adalah sufiks, dan yang terakhir itu adalah konfiks. Jenis prefiks atau awal antara lain yaitu ber, se, me, ter, di, dan lain-lain. Jenis infiks atau sisipan antara lain l, r. Jenis sufiks atau akhiran adalah antara lain an, i, nya. Jenis konfiks atau gabungan awalan dan akhiran antara lain beran, kean, mekan, dan lain-lain. Di bawah ini ada contoh afiks. Yang pertama itu di kata pukul. Kata pukul ditambah di depannya yaitu di, jadi dipukul. Contoh kata yang berawalan prefiks yaitu kata belajar. Kata belajar berasal dari kata ajar yang ditambah awalan ber, jadi belajar. Yang selanjutnya yaitu contoh kata berakhiran atau sufiks. Kita ambil contoh dari kata makan, makanan. Kata dasarnya yaitu makan, ditambah akhiran an, jadi makanan. Contoh kata yang berawalan dan berakhiran menemukan, temu, jadi diganti dengan men, jadi men dan an, mendankan, jadi menemukan. 2. Reduplikasi atau pengulangan. Arti reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata kompleks yang dengan cara pengulangan bentuk kata. Jenis kata ulang yaitu a. Kata ulang utuh atau dwilingga adalah pengulangan seluruh bentuk dasar. Contohnya mobil-mobilan. B. Kata ulang sebagian. Contohnya membaca-baca. Yang C. Kata ulang berimbuhan. Contohnya seperti buah-buahan. D. Kata ulang berubah bunyi atau dwilingga salin suara. Contohnya bolak-balik. E. Kata ulang dwipurwa adalah pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata, seperti tamu menjadi tetamu, laki menjadi lelaki, dan lain-lain. F. Kata ulang fonologi adalah pengulangan unsur fonologis seperti fonem, suku kata, atau bagian kata yang tidak ditandai oleh perubahan makna. Contohnya yaitu lelaki, pipi, kupu-kupu. G. Kata ulang idiomatis adalah reduplikasi yang maknanya tidak dapat dijabarkan dan bentuk yang diulang. Contohnya mata-mata, artinya detektif.
H. Kata ulang morfologis adalah pengulangan morfem yang menghasilkan kata. Contohnya rumah-rumah, mengobar-ngobarkan. I. Kata ulang sintaksis adalah pengulangan morfem karena tuntutan kaidah sintaksis seperti pembentukan keterangan. Contohnya yaitu jauh-jauh, didatanginya, sama walaupun jauh didatangin. 3. Komposisi. Komposisi atau pemajemukan. Arti komposisi atau pemajemukan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Dua morfem bebas atau lebih membentuk kata kompleks atau kata majemuk. Ciri-ciri kata majemuk antara lain: 1. Memiliki makna dan fungsi baru yang tidak persis sama dengan fungsi masing-masing unsurnya. Yang kedua yaitu unsurnya tidak dapat dipisahkan baik secara morfologis maupun secara sintaksis. Contohnya yaitu kambing ditambah kata hitam jadi kambing hitam. B. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia non-morfologis. Selain pembentukan kata secara morfologis, ada juga pembentukan kata secara non-morfologis. Pembentukan kata secara non-morfologis dapat berupa abreviasi ataupun perubahan bentuk kata. 1. Abreviasi. Arti abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Arti singkatan dalam abreviasi yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf baik yang dieja huruf demi huruf, seperti contohnya yaitu FSUI, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, maupun singkatan yang tidak dieja huruf demi huruf, seperti DLL atau dan lain-lain. B. Penggalan. Penggalan dalam abreviasi yaitu proses pemendekan yang menghilangkan salah satu bagian dari kata seperti prof atau profesor. C. Akronim. Akronim dalam abreviasi yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia, seperti FKIP, _FKIP dan bukan EFKIP, tetapi F. D. Kontraksi. Kontraksi dalam abreviasi yaitu proses pemendekan yang meringkaskan kata dasar atau gabungan kata, seperti tak dari tidak. E. Lambang huruf. Arti lambang huruf dalam abreviasi yaitu proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur, seperti G untuk gram. G. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. A. Penggalan awalan me. Penggalan pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks beritanya, awalan me harus eksplisit. Di bawah ini diperhatikan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. Contohnya, yang A. Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Salah. Yang benarnya yaitu Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik karena ditambah
me di kata luncurkan. B. Penggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering mengandalkan awalan ber. Padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Berikut ini contoh salah dan benar dalam pemakaian. Yang A yaitu sampai jumpa lagi. Salah. Yang benar yaitu sampai berjumpa lagi. C. Peluluhan bunyi. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me. Padahal tidak seperti itu. Contoh yang benar dan salahnya yaitu Ali sedang mencuci mobil. Salah. Ali sedang mencuci mobil. Itu baru benar. D. Penyengguan kata dasar. Ada gejala penyengguan bunyi awal kata dasar. Penggunaan kata dasar ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. Akhirnya, pencampuran antara ragam lisan dan ragam tulis menimbulkan suatu bentuk kata yang salah dalam pemakaian. Contohnya, nyopet, mandang, nulis, dan nabrak. Dalam bahasa Indonesia, kita harus menggunakan kata-kata mencopet, memandang. E. Bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Kata dasar yang bunyi di awalnya S, K, P, atau T sering tidak luluh jika mendapat awalan me atau pe. Padahal, menurut kaidah buku, bunyi-bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. Contohnya, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Salah. Yang benar adalah semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Baru benar. F. Awalan yang kelirugunaan. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang seharusnya berawalan tersering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan oleh kekurangcermatan dalam memilih awalan yang tepat. Contoh, pengendara motor itu meninggal karena ketabrak oleh kereta api. Salah. Kalimat yang benar adalah pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh kereta api. Perlu diketahui bahwa awalan ke hanya dapat menempel pada kata bilangan. Selain di depan kata bilangan, awalan ke tidak dapat dipakai kecuali pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. G. Pemakaian akhiran ir. Pemakaian kata akhiran ir sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal dalam bahasa Indonesia, baku untuk akhiran ir adalah asi atau isasi. Contohnya, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Kalimat yang benarnya adalah saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. H. Padanan yang tidak serasi. Terjadi ketika pemakaian bahasa yang kurang cermat memilih padanan yang serasi. Yang muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah padanan yang tidak sepadan atau yang tidak serasi. Hal itu terjadi karena dua kaidah yang berselang atau yang bergabung dalam sebuah kalimat. Contohnya, karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Yang benarnya yaitu karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Atau modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Bentuk-bentuk di atas adalah bentuk yang menggabungkan kata karena dan sehingga, kata apabila dan maka,
dan kata walaupun dan tetapi. I. Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam pemakaian sehari-hari, pemakaian kata di, ke, dari, bagi, dan daripada sering dipertukarkan. Contoh, putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Salah. Kalimat yang benar yaitu putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. J. Pemakaian akronim atau singkatan. Yang dimaksud kata singkatan adalah PLO, UI, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk singkat ialah lab atau laboratorium, memo atau memorandum, dan lain-lain. Pemakaian akronim dan singkatan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak teratur. Penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemungkinan. Kata-kata kesimpulan bersaing pemakaiannya dengan kata simpulan. Kata keputusan bersaing dengan pemakaian kata purusan. Kata pemukiman bersaing dengan kata pemukiman. Kata penalaran bersaing dengan kata pernalaran. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengikuti pola yang rapi dan konsisten. Kalau kita perhatikan dengan saksama, pembentukan kata memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Contoh, tulis, menulis, penulis, penulisan, dan tulisan. Ada lagi pembentukan kata yang mengikuti pola berikut. Tani, bertani, petani, pertanian. L. Penggunaan kata hemat. Salah satu ciri pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa yang hemat kata, tetapi padat isi. Namun, dalam komunikasi sehari-hari, sering kita jumpai pemakaian kata yang tidak hemat atau boros. Contoh, boros hemat, sejak atau dari, agar supaya, agar atau supaya, mempunyai pendirian, berpendirian. Perbandingan kata hemat dan kata boros. A. Apabila suatu reservoir masih mempunyai cadangan minyak, maka diperlakukan tenaga dorong buatan untuk memproduksi minyak lebih besar. Ini terlalu boros atau salah. Kalimat yang benar adalah untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi, di mana sebagai sumber devisa negara diperlukan tenaga ahli yang terampil di bidang geologi dan perminyakan. Ini adalah contoh kalimat yang benar. M. Analogi. Di dalam dunia olahraga terdapat istilah petinju. Kata petinju berkolerasi dengan kata bertinju. Berarti orang yang biasa bertinju, bukan orang yang biasa meninju. Dewasa ini banyak yang dijumpai kata yang sekelompok dengan petinju seperti pesilat, petenis, pesenam, dan lain-lain. Jika dilakukan demikian, akan tercipta bentukan seperti berikut ini. Petinju orang yang bertinju, pesilat orang yang bersilat, petenis orang yang bertenis, pesenam orang yang bersenam. N. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Dalam pemakaian sehari-hari, kadang-kadang orang salah menggunakan bentuk jamak bahasa Indonesia sehingga terjadi bentuk yang rancu atau kacau. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bentuk jamak dengan melakukan pengulangan kata seperti yang bersangkutan, seperti kuda-kuda. 2. Bentuk jamak dengan menambah kata bilangan seperti beberapa meja. H. Ungkapan idiomatik. Menurut Krida Laksana, menyatakan bahwa idiom adalah A. Konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih.
Masing-masing anggotanya mempunyai makna yang ada hanya karena bersama yang lain. B. Konstruksi yang maknanya tidak sama dengan makna gabungan makna anggotanya. Contohnya, kambing hitam dalam kalimat peristiwa kebakaran itu. Hansip menjadi kambing hitam padahal mereka tidak tahu apa-apa. Di sini makna kambing hitam secara keseluruhan tidak sama dengan kambing maupun hitam. 2. Dianjurkan untuk tidak dipakai bahasa dan dialek yang khas menandai suatu bangsa, suku, kelompok, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat para ahli, di atas dapat dilihat bahwa idiom mempunyai ciri-ciri 1. Merupakan satuan bahasa atau biasa berupa frase, kata maupun kalimat. Yang kedua, memiliki arti atau makna yang khusus atau khas. Unsur-unsurnya tidak dapat diganti atau dihilangkan dan menyimpang dari makna leksikal atau makna gramatikalnya. Idiom dibedakan menjadi 2, yaitu idiom penuh dan sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Contohnya, banting tulang artinya bekerja keras. Sedangkan idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri. Contohnya, daftar hitam, artinya daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau orang-orang yang bersalah. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.